Tengah dominasi agama Katolik yang kuat, hasil dari masa penjajahan Portugis selama berabad-abad, masih terdapat komuniti kecil umat Islam yang terus hidup dengan aman di negara yang kecil ini. Laporan dari Jabatan Negara Amerika Syarikat menyatakan 97.5% daripada populasi rakyat di Timor Leste terdiri dari penganut Katolik, 2% Protestan dan kurang daripada 1% Muslim, Buddha atau Hindu. Di sebalik menjadi kelompok minoriti di dalam sebuah negara yang majoriti rakyat beragama Kristian, ianya tidak menjadi penghalang bagi umat Islam di negara ini mengamalkan tata cara hidup sebagai seorang Muslim. Terdapat pelbagai teori mengenai kedatangan Islam ke Timor Leste. Ada yang berpandangan bahawa Islam tiba di Timor Leste bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Ada yang berpendapat bahawa Islam masuk ke Timor Leste dari pedagang Arab dan ada juga yang berpandangan bahawa Islam masuk ke Timor Leste dari Kesultanan Melayu Melaka. Namun begitu, Ambara Ebazir dalam buku Islam di Timur Timur menjelaskan bahawa Islam telah wujud di Dili sebelum kedatangan Portugis pada 1512. Kalau kita lihat di kuburan Islam yang ada, itu banyak batu-batu nisan orang-orang Arab dari Hadramaut yang meninggal yang dimakamkan di kuburan Islam itu 1825, ada yang 1875 tahun pada waktu itu. Jadi artinya mereka sudah ada di sini jauh sebelum 1900. Para pedagang-pedagang Arab pada masa itu mereka sukses berdagang di Timor. Dan puncak daripada kesuksesan mereka adalah sebelum perang Jepang kalau disebut tahun 1940-an. Mereka datang seorang, mereka kawin dengan orang-orang tempatan, punya anak. Jadi banyak daripada orang-orang pedagang Hadramaut, seperti jid saya, memang dia lahirnya di Hadramaut. Tapi dia berkawin di Timor dan punya anak. I'm the second generation, was born in Timor. Masjid merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan umat Islam. Lebih dari sekadar bangunan untuk beribadah, masjid memegang peranan penting dalam membentuk dan menguatkan kehidupan spiritual, sosial dan budaya komuniti Muslim. Masjid An-Nur Dili merupakan sebuah masjid yang terletak di Rua di Kampung Alor atau Jalan Kampung Alor, Kota Dili, Timor Leste. Masjid dibangun pada tahun 1955 atas inisiatif Imam Haji Hassan bin Abdullah Balatif, Ketua Kampung Alor dan masyarakat Muslim di Dili. Pembangunan masjid ini juga turut disokong oleh pemimpin suku Arab di Timor Leste saat itu, Hamud bin Awad Al-Katiri. Orang panggilnya Ustaz Juli, nama Timor Juli Muslim. Saya pernah belajar di Indonesia di pesantren. Di pesantren Taruna Al-Quran, Tahfidz di Taruna Al-Quran di Jogja. Lepas itu saya pernah belajar juga di Madinah University 7 tahun lah. Soalnya pernah dari SMA sampai syariah selesai di sana. Itu latar belakang. Di Sisa Madinah. Dari tahun berapa ke tahun berapa? Dari tahun 98 sampai 2005. Masjid ini sudah dari Masjid An-Nur di Timor Leste, itu adalah
masjid yang sudah ada sejak zaman Portugis. Kemudian Indonesia masuk, dia ada perkembangan lah. Terus periode yang ketiga adalah di zaman era kemerdekaan ini. Secara umum ini masjid yang nasional lah, yang terbesar di Timor Leste. Adapun aktivitas kita yang utamanya adalah sholat 5 waktu sama sholat Jumat. Kemudian aktivitas besar lain adalah sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Perlembagaan Timor Leste secara jelas menjamin kebebasan beragama. Artikel 45 Perlembagaan Timor Leste menyatakan bahawa setiap individu mempunyai hak terhadap kebebasan berfikir, hati nurani dan beragama. Ini merangkumi hak untuk menukar agama atau kepercayaan serta hak untuk mengamalkan agama secara peribadi atau terbuka, sama ada secara individu maupun bersama orang lain. Alhamdulillah hubungan masyarakat muslim kita hanya 0.3%, tapi hubungan muslim dengan non-muslim itu sangat baik. Anda bisa fikirkan, bayangkan, Masjid An-Nur itu azan satu hari 5 kali dengan radius suara soundnya 3 km. Jadi satu kampung, 1,5 kota Dili bisa mendengar azannya. Dan itu merupakan alarm buat orang Timor. Jadi satu waktu tak ada azan, itu dipertanyakan oleh orang-orang non-muslim. Karena azan merupakan alarm, oh sudah pagi, sudah siang, sudah petang, sudah malam. Dan ini adalah merupakan satu rahmat yang baik buat kami. Sejauh ini Alhamdulillah yang paling kita rasakan nikmat adalah toleransi beragama yang sangat baik lah. Itu dalam bentuk pemerintah, gubernur, dalam acara-acara besar mereka juga sering hadir. Kemudian acara-acara besar mereka juga kita umat muslim diundang sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap muslim, sehingga hubungan keagamaan sangat baik untuk kehidupan beragamanya. Adapun aktivitas dakwah berjalan normal, banyak yang datang masuk Islam tapi tanpa paksaan, mereka datang dengan sukarela. Kemudian kita membimbing mereka untuk syahadat, untuk memeluk Islam. Dan itu hampir ada tiap bulan. Kita pernah punya Prime Minister Muslim dan sampai sekarang masih ada. Kita pernah punya Vice Minister of Finance Muslimah, Vice Central Governor Muslimah. Sejak dari awal perjuangan kemerdekaan Timor Leste itu ada orang Muslim ada di dalamnya. Jadi dengan adanya Maria Al-Katiri yang sampai sekarang masih ada, dia adalah founding father daripada Timor Leste dan beliau adalah first Prime Minister of Timor Leste. Dan juga ada orang Islam lainnya seperti Hamis Basharewan yang sudah meninggal dalam memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste. Hubungan Malaysia dengan Timor Leste tidak hanya berkisarkan mengenai soal perdagangan dan diplomatik semata-mata. Malah ianya juga turut berkait dengan semangat perpaduan Islam yang melangkaui sempadan dan wilayah. Malaysia telah memainkan peranan positif dalam membantu umat Islam di Timor Leste. Saya Muhammad Anwar Da Costa, lahir di sini, besar di sini. Kemudian pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah tinggi di sini. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Malaysia di UIA, Universiti Islam Antarbangsa Malaysia. Kemudian kembali ke sini sebagai pengurusi Masjid An-Nur, Yayasan An-Nur. Baru-baru ini tahun lepas ada Deputi Prime Minister Zaid Hamidi ke sini
Dia sholat Jumat di Masjid An-Nur, kemudian menyerahkan kurang lebih 30.000 ringgit Malaysia. Ya, gunakan untuk bantu anak yatim. Kita juga ada anak yatim di sini, anak yatim. Kemudian bayar guru-guru ngaji, guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. The first Timorese after we got independent tahun 2004, orang Timur pertama kali naik haji itu melalui tabung haji. Jadi semasa itu kunjungan daripada Prime Minister Tun Mahathir ke Timor Leste 2003, saya bertemu dengan beliau. Saya meminta berikan kesempatan 5 orang Timor Leste nak pergi haji pada waktu itu. Akhirnya dari Wisma Putra membantu dan kita naik haji pertama kali dalam sejarah dan dilepas oleh Presiden Republik di sini delegation. Karena pada waktu itu delegation ada Vice Minister of Finance ikut berangkat haji pada waktu itu. Dilepas oleh Presiden Republik Pak Shanana pada waktu itu. Komuniti Islam di Timor Leste mungkin tidak sebanyak di Malaysia, namun kehadirannya jelas dalam setiap doa, setiap usaha dan setiap senyuman yang menyambut tetamu dengan damai. Dalam kepelbagaian, mereka terus berdiri sebagai bukti bahawa Islam dan kedamaian sentiasa berjalan seiring walau di manapun bumi dipijak. لن ينسانا الله سيؤتينا من الغيب أحلى فينسينا ما قاسينا لن ينسانا الله لن ينسانا الله وسيغنينا به عن سواه فلا نطلب إلا إياه لن ينسانا الله لا ينسانا الله ستحط قلوب وجباه على أرضه شوقا وصلاة